Pengembangan biomasa PLN di Tasikmalaya, dikelola masyarakat, didukung pemerintah. Tasikmalaya, 30 September 2024, upaya PT PLN, Persero, melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia dalam mengembangkan ekosistem biomasa yang berbasis ekonomi kerakyatan sukses memberdayakan masyarakat dan memperoleh dukungan pemerintah. Usai sukses di Cilacap dan Gunung Kidul, PLN juga menerapkan program serupa di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 26 September lalu. Penjabat sementara, PJS, Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat optimistis program yang dilakukan PLN ini akan mendukung kemajuan wilayahnya khususnya dalam bidang pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan dukungan yang luar biasa bagi daerah kami. Program hari ini merupakan langkah strategis dan menjadi momentum bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan sumber daya lokal, kata Yedi dalam sambutannya pada agenda peresmian pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di Tasikmalaya pada Kamis 26 September. Tidak hanya itu, dirinya menambahkan bahwa program ini juga turut menjaga kelestarian lingkungan karena mampu mengubah lahan yang sebelumnya kritis menjadi lebih hijau dan produktif. Ini sejalan dengan upaya kami untuk terus mendorong ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan biomasa yang berkelanjutan, tambah Yedi. Senada dengan hal tersebut, salah seorang anggota gabungan kelompok tani jaga lembur Tani Makmur, Rismayadi, 40, yang terlibat aktif dalam program ini menjelaskan dengan memanfaatkan tanaman indigo vera, lahan yang sebelumnya tandus dan sulit ditanami kini menjadi subur karena tanaman tersebut mampu menyimpan air dengan baik. Tak hanya itu, dari tanaman ini masyarakat dapat memanfaatkan daunnya sebagai pakan ternak dan rantingnya dapat dijual ke PLN sebagai bahan bakar kofiring biomasa. Dulu lahan di sini tandus dan gersang. Setelah ditanami indigo vera, manfaatnya tanah jadi subur, daunnya bisa jadi pakan ternak kambing atau domba. Kalau rantingnya nanti digunakan buat tenaga pembangkit biomasa, terangnya. Dirinya optimistis program ini dapat berkelanjutan dan mampu mendorong roda perekonomian bagi desanya. Dengan diadakan program penanaman indigo vera ini semoga kedepannya bisa mendongkrak tingkat ekonomi untuk warga dan masyarakat di Desa Bojongkapol pada khususnya, tambah Rismayadi. Lebih lanjut, dirinya juga membeberkan bahwa program ini terus menarik animo masyarakat lainnya sehingga tertarik untuk mempelajari lebih jauh dan berpartisipasi. Pasca acara kemarin itu, banyak sekali warga yang ingin tahu lebih lanjut tentang program ini. Bahkan di warung kopi pun kami masih berbincang tentang hal ini, ungkap Rismayadi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyatakan bahwa pengembangan biomasa ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mengakselerasi transisi energi. Transisi energi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Oleh karena itu, upaya ini membutuhkan lebih banyak pihak untuk bersatu melalui kolaborasi sehingga dapat diduplikasi secara nasional di wilayah-wilayah lainnya, terang Darmawan. Dirinya merinci, melalui program di Tasikmalaya, pihaknya mampu memberdayakan lebih dari 400 masyarakat setempat dengan potensi nilai ekonomi sebesar 30 miliar rupiah per tahun. Kedepan, kami menargetkan program ini akan melibatkan 1,25 juta masyarakat di seluruh tanah air sehingga mampu mencapai nilai ekonomi hingga 9,5 triliun rupiah per tahun, pungkasnya.